Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Welcome back to my channel. Kabar baik di sini dan saya berharap kalian semuanya juga dalam keadaan yang sama dimanapun berada dan apapun yang sedang kalian lakukan. Waktu pelaksanaan ujian tatap muka semakin dekat. Nah, menjelang pelaksanaan ujian tatap muka ini, ada beberapa orang teman mahasiswa yang bertanya-tanya kepada saya, "Kak, apakah di ujian tatap muka nanti boleh begini? Apakah boleh begitu? Kak, kalau misalkan saya melakukan kesalahan ini, apakah akibatnya?" Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa kesalahan fatal yang dilakukan mahasiswa saat ujian tatap muka berlangsung. Nah, saya harapkan dengan penjelasan saya di video ini bisa membantu kalian untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan fatal tersebut. Jadi perhatikan baik-baik penjelasan saya, ada beberapa kesalahan fatal berikut ini yang sebisa mungkin jangan pernah kalian lakukan supaya kalian bisa mengikuti ujian tatap muka dengan baik dan memperoleh nilai akhir yang maksimal. Seperti biasa, sebelum saya mulai pembahasannya, untuk kalian yang belum subscribe, saya minta dukungan kalian dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah sini, bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Berkat dukungan kalian, berkat kehadiran kalian, saya bisa terus bersemangat membuat lebih banyak lagi video-video yang menarik dan bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian mahasiswa UT, ada grup mahasiswa UT di Telegram yang sudah saya bikin. Sudah ada sekitar lebih dari 200 mahasiswa yang bergabung bersama saya. Silahkan kalian bergabung. Ada linknya di kolom deskripsi, silahkan diklik. Bebas dan gratis untuk kalian bergabung. Di situ kita bisa lebih bebas, bisa lebih praktis untuk membahas dan berdiskusi tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita ketahui mengenai seluk-beluk belajar di universitas terbuka. Silahkan bergabung gratis. Kesalahan fatal yang pertama, terlambat datang lebih dari 45 menit setelah jadwal ujian atau setelah ujian tatap muka dimulai. Dari pengalaman saya beberapa kali mengikuti ujian tatap muka sebelumnya, saya pernah melihat ada beberapa teman mahasiswa yang akhirnya tidak diizinkan untuk masuk kelas dan mengikuti ujian tatap muka karena baru datang setelah ujian dimulai, setelah 45 menit ujian dimulai. Makanya, supaya kalian tidak melakukan kesalahan fatal yang pertama ini, perhatikan baik-baik jadwal ujian kalian sesuai dengan yang tertera di KTPU atau kartu tanda peserta ujian kalian, dan datanglah beberapa saat sebelum ujian dimulai, minimal 15 menit sebelum ujian tatap muka dimulai. Jadi jangan sampai kalian baru tiba setengah jam atau bahkan 45 menit setelah ujian dimulai. Kalian pasti tidak akan diizinkan untuk masuk ruang ujian dan praktis kalian tidak mengikuti ujian tersebut, nilai kalian akan E dan mau tidak mau kalian harus mengulangi lagi di semester yang akan datang. Kesalahan fatal yang kedua, mahasiswa tidak memperhatikan nama dan nomor induk mahasiswa yang tercetak pada lembar soal dan lembar jawaban yang dibagikan pada saat ujian berlangsung. Nah, perlu kalian ketahui bahwa saat ujian tatap muka berlangsung nanti, kalian akan menerima lembar soal dan lembar jawaban. Nah, di kedua lembar tersebut, naskah ujian tersebut, baik lembar soal maupun lembar jawaban, sudah tercetak data berupa nama kalian, nomor induk mahasiswa kalian, jurusan mata kuliah yang diujiankan saat itu, dan juga masa ujian, nomor ruang ujian, dan bahkan meja atau nomor meja ujian kalian. Perhatikan baik-baik identitas tersebut. Pastikan kalian menerima lembar soal dan lembar jawaban yang sesuai untuk kalian. Periksa baik-baik, pastikan nama dan nomor induk mahasiswa kalianlah yang tercetak pada lembar soal dan lembar jawaban tersebut. Jangan sampai kalian menerima lembar soal dan lembar jawaban milik orang lain.
Meskipun jurusannya sama atau mata kuliah yang diujiankan itu sama, tapi kalian tidak boleh mengerjakan lembar soal ataupun lembar jawaban yang bukan tercetak nama dan NIM kalian. Pastikan kalian memeriksa hal ini baik-baik supaya kalian jangan sampai salah mengerjakan, karena ini fatal akibatnya. Kesalahan fatal yang ketiga, mahasiswa tidak melengkapi semua form yang harus diisi di lembar jawaban. Nah, sebelum kalian mengerjakan pertanyaan atau mengerjakan ujiannya, ada beberapa form yang harus kalian isi berupa data-data kalian, berupa pernyataan mahasiswa, dan juga tanda tangan yang harus kalian cantumkan di kolom tertentu yang sudah disediakan di lembar jawaban kalian. Nah, pastikan sebelum mengerjakan soal ujian atau sebelum mengerjakan pertanyaan-pertanyaannya itu, pastikan kalian sudah melengkapi terlebih dahulu form-form yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan sampai dibalik. Jangan sampai kalian terburu-buru mengerjakan duluan atau mengerjakan lebih dulu soal-soalnya. Kemudian kalian berencana untuk baru mengisi yang lain-lainnya itu pada saat akan dikumpulkan. Kalau kalian balik seperti itu, beresiko kalian akan lupa mengisi hal-hal tersebut. Jadi pastikan sebelum mengerjakan soalnya, sebelum menjawab pertanyaannya, kalian isi dulu data-data yang harus diisi di bagian atas. Tanda tangani dulu, salin dulu pernyataan mahasiswanya, dan lengkapi dulu semua yang harus kalian isi. Kalau semuanya sudah lengkap, baru kalian boleh mulai mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar soalnya. Pastikan kalian tidak lupa mengisi hal-hal tadi. Karena kalau sampai ada yang kurang, pekerjaan kalian itu bisa saja tidak dinilai dan sia-sialah kalian mengikuti ujian untuk mata kuliah tersebut. Kesalahan fatal yang keempat adalah menggunakan HP pada saat ujian berlangsung. Untuk larangan yang satu ini sebenarnya sudah disampaikan sejak awal, bahkan pada saat kita mencetak KTPU alias kartu tanda peserta ujian. Setiap mahasiswa yang mengikuti ujian tatap muka dilarang menggunakan HP apapun alasannya. Entah kalian mau menggunakan kalkulator, mau menggunakan kamus, atau apapun itu, kalian tidak diperbolehkan menggunakannya dengan HP. Jadi, pastikan kalian untuk mata kuliah yang memerlukan kalkulator, bawalah kalkulator biasa, karena kalian dilarang untuk menggunakan HP. Sanksi untuk larangan yang satu ini lumayan berat atau fatal, yaitu jika kalian ketahuan menggunakan HP pada saat ujian berlangsung, kalian akan langsung diberi nilai E untuk semua mata kuliah yang kalian registrasikan semester itu. Jadi bukan hanya pada saat mata pelajaran itu saja, tapi dalam satu semester itu kalau misalkan kalian ambil 7 mata kuliah, maka 7-nya itu, semua mata kuliah itu akan langsung mendapat nilai E dan harus kalian ulang di semester berikutnya. Jadi ini kesalahan yang paling fatal, jangan sampai kalian lakukan. Kesalahan fatal yang terakhir atau yang kelima adalah nyontek atau bekerja sama dengan mahasiswa lain. Percayalah pada kemampuan kalian sendiri, jadilah mahasiswa yang jujur, dan pasti kalian akan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan jerih payah kalian. Ini merupakan larangan yang biasa, yang umum untuk semua jenis ujian, baik itu tatap muka, ujian online, PHE, atau TAP. Nah, pada saat ujian tatap muka, sebenarnya memang sangat sulit bagi mahasiswa peserta ujian untuk mencontek atau bekerja sama dengan mahasiswa lain. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, lembar soal yang diperoleh oleh setiap mahasiswa itu berbeda-beda antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Makanya kenapa saya bilang sulit untuk bekerja sama, karena alasan yang pertama, soalnya itu beda. Pertanyaannya berbeda meskipun kalian merupakan mahasiswa dari jurusan yang sama, dan mata kuliah yang diujiankan saat itu juga sama, tetap soalnya akan berbeda. Jadi tidak mungkin kalian bisa menyontek atau bekerja sama. Lalu alasan yang kedua, perlu kalian ketahui bahwa dalam ruang ujian itu diacak. Mahasiswa yang ada dalam satu ruang ujian itu adalah mahasiswa yang berasal dari berbagai jurusan, dan mata kuliah yang diikutkan atau diujiankan itu berbeda-beda satu sama lain.
Jadi belum tentu kalian akan duduk berdampingan atau berdekatan dengan mahasiswa yang memiliki jurusan atau mata kuliah yang sama pada saat itu. Jadi agak sulit dan agak tidak mungkin untuk melakukan mencontek atau bekerja sama. Ya tentu saja untuk hal yang satu ini kalian akan langsung mendapat nilai E jika ketahuan, dan mau tidak mau kalian dianggap tidak mengikuti ujian dan kalian harus mengulang di semester berikutnya. Jadi bekerjalah yang jujur, jadilah mahasiswa yang jujur, percayalah pada kemampuan kalian sendiri, jangan mencontek, jangan bekerja sama dengan mahasiswa lain. Fatal akibatnya. Nah teman-teman, itulah ada 5 kesalahan fatal yang dilakukan mahasiswa pada saat ujian tatap muka berlangsung. Hal-hal ini sudah saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya selama beberapa kali mengikuti ujian tatap muka sebelumnya. Semoga saya berharap kalian tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan fatal ini agar pelajaran kalian atau perjuangan proses belajar kalian sepanjang semester ini tidak berakhir sia-sia karena melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan saya. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk kalian. Di akhir kata, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya juga minta dukungan kalian dengan cara klik tombol subscribe di bawah sini. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Dengan dukungan kalian, saya bisa bersemangat untuk membuat banyak video bermanfaat untuk kalian. Nah, buat kalian mahasiswa UT yang mau bergabung dengan saya dan lebih dari 200 mahasiswa lainnya, silahkan klik link di kolom deskripsi supaya kalian bisa bergabung bersama kami di sana, berdiskusi tentang segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang belajar di Universitas Terbuka. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya.